Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 energi baru terbarukan akan mempresentasikan mengenai potensi energi air dan hidrogen. Adapun anggota dari kelompok 14 yaitu Arif Istanto, Luki Ramadan, Esther Junin Lain Laila, Syanu Hidayatullah, Abdul Rasid Ridho, dan Bima Putra Pratama. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang pertama adalah energi air. Energi air merupakan salah satu dari berbagai macam energi baru terbarukan. Pada umumnya, konversi energi air menjadi listrik memanfaatkan gaya potensial atau gravitasi bumi dengan cara pemanfaatan gaya dari air yang mengalir. Proses untuk mengkonversikan energi ini pun tidak menghasilkan limbah, emisi gas, rumah kaca, dan polusi lainnya. Energi air berbeda dengan sumber energi lainnya, di mana air akan menyediakan tenaga non-stop dan ketersediaannya terus dihasilkan oleh adanya siklus hidrologi. Perawatan sistem pembangkit yang mudah dan biaya operasional yang cenderung murah menjadikan energi air menjadi salah satu solusi untuk pembaruan energi baru terbarukan. Selanjutnya adalah proses konversi energi air menjadi listrik. Proses yang pertama adalah air dikumpulkan dalam penampungan air hingga mencapai ketinggian maksimum operasional. Selanjutnya, ketika air sudah memenuhi reservoir, intake akan terbuka yang akan mengalirkan air ke turbin melalui penstock. Di sini juga ada proses penaikan tekanan air agar memaksimalkan putaran pada turbinnya. Setelah turbin berputar, mengikuti arah dari arus air bertekanan, lalu energi putar yang dihasilkan turbin akan terhubung langsung ke generator dalam powerhouse melalui as turbin. Lalu generator akan menghasilkan energi listrik yang akan ditransmisikan ke beban. Selanjutnya, air yang telah melalui turbin akan mengalir ke sungai pembuangan dengan tekanan yang telah berkurang. Selanjutnya, potensi energi air. Untuk potensi pembangkit listrik tenaga air di Indonesia berada pada angka 75.000 megawatt. Itu untuk perkiraannya. Namun hanya sekitar 9%-nya saja yang telah dimanfaatkan dengan pembangkit listrik skala kecil maupun skala besar. Untuk tenaga mikro hidro di Indonesia mulai pada tahun 2005 dengan kapasitas 0,4 megawatt. Lalu terjadi peningkatan sebesar 0,69 megawatt pada tahun 2006 dan 2007. Untuk Provinsi Lampung sendiri mulai memanfaatkan energi air pada tahun 2008 dengan kapasitas 56 megawatt. Pengembangan pembangkit energi ini telah direncanakan akan dikembangkan menjadi 83 megawatt pada tahun 2025, seperti pada data slide setelah ini. Nah, bisa kita lihat dari data ini, di mana data ini diambil oleh data pembangkit listrik SDM 2017. Bisa kita lihat yang paling bawah itu Lampung, itu dia pada 2025 akan menjadi 83 megawatt, di mana sebelumnya 2021 itu 56 megawatt. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu PLTA atau Pembangkit Listrik Tenaga Air Cirata. PLTA Cirata merupakan PLTA dengan kapasitas terpasang terbesar di Indonesia. PLTA ini berada di Kecamatan Cipendei, Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur, Waduk. Dengan lahan genangan sebesar 6.200 hektar, berada pada elevasi 221 meter, di mana area ini termasuk wilayah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 38%. Kabupaten Cianjur 41% dan Kabupaten Purwakarta 21%. Di mana di usianya yang sudah menginjak 32 tahun ini PLTA Cirata ini, pembangkit listrik tenaga air Cirata ini masih menjadi unggulan. Pembangkit terbesar di Asia Tenggara ini mulai beroperasi secara komersil sejak tahun 1988, tepatnya di tanggal 25 Mei tahun 1988. Pembangkit listrik tenaga air PLTA Cirata merupakan terbesar di Indonesia. PLTA ini memiliki konstruksi powerhouse di bawah tanah dengan kapasitas 8 kali 126 megawatt,
sehingga total kapasitas terpasang sebesar 1.008 MW dengan produksi energi listrik rata-rata 1.428 gigawatt hour per tahun. Next. Selain sebagai pembangkit listrik, Cirata sering dijadikan ajang rekreasi, selalu penuh didatangi wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Untuk sekedar mengisi hiburan semata, Cirata selalu penuh di waktu weekend. Dan juga hari libur nasional. Cirata dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata rekreasi berbasis air. Saat ini objek wisata Tirta yang paling berkembang dan ramai dikunjungi wisatawan lokal di kawasan Waduk Cirata adalah Jangari dan Calincing di Kabupaten Cianjur. Padahal selain kedua tempat tersebut masih banyak daya tarik potensial lainnya. PLT Cirata ini diperkirakan dapat terus beroperasi sampai 2050. Namun karena banyaknya aktivitas yang mencemari lingkungan Waduk Cirata membuat usia operasi PLTA Cirata diperkirakan hanya 60 tahun. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah potensi energi gelombang laut. Energi gelombang laut adalah energi terbarukan yang bersumber dari ombak laut yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Energi listrik yang dihasilkan dengan memanfaatkan gerak naik turun dari ombak laut. Untuk membangkitkan energi listrik, platform yang biasanya digunakan untuk mengubah ombak menjadi energi listrik adalah turbin atau pelampung yang naik dan turun. Turbin atau pelampung yang naik turun ini digerakkan langsung oleh ombak laut. Lantas memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Berikutnya itu PLTGL atau pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Pembangkit listrik tenaga gelombang laut pertama di dunia dibangun di lepas pantai Agucadora, Portugal. Pembangkit ini menghasilkan energi listrik sekitar 2,25 MW dari 3 tabung pelampung di permukaan Samudra Atlantik. Nah, dapat dilihat di gambar di samping, tabung ini bergerak naik turun sesuai gerakan ombak. Gerakan naik turun ini diubah menjadi putaran yang menggerakkan generator, sehingga akhirnya menghasilkan listrik. Nah, selain itu juga ada beberapa jenis-jenis wave converter atau pengubah energi gelombang laut tadi menjadi energi listrik. Yang pertama itu ada point absorber. Nah, bentuknya seperti ini, di mana dia di atas menggunakan pelampung yang dikaitkan ke bawah dasar laut, yang apabila terkena ombak, pelampung ini akan menjadi naik turun. Dan pada absorber unit ini akan mengubahnya menjadi energi listrik. Kemudian ada wave overtopping reservoir. Nah, di mana pada alat ini, air akan naik ke atas, kemudian akan mengalir ke bawah, menaruh hidroturbin, di mana hidroturbin ini akan mengubah air yang mengalir tadi menjadi energi listrik. Nah, kemudian ada antentuator. Nah, bentuknya seperti ini, seperti pelampung tadi, di mana gerakan ke atas ke bawah yang seperti terkena ombak ini akan memutar turbin dan menghasilkan listrik. Berikutnya ada oscillating water column. Nah, pada oscillating water column ini yang memanfaatkan ombak laut, di mana ketika ombak laut masuk ke bagian racing water column ini, akan menekan udara ke atas, sehingga udara akan keluar melewati turbin. Nah, udara itu akan memutar turbin sehingga menghasilkan listrik. Nah, kemudian ada inverted pendulum, bentuknya seperti ini. Nah, konsep ini sangat mudah karena apabila ada ombak, inverted pendulum ini akan bergerak sesuai dengan arah ombak. Yang ini ke belakang dan ke depan. Nah, dari gerakan tersebut akan mengubah pada hidrolik motor, dan hidrolik pump ini akan diubah menjadi energi listrik. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa konversi ini bekerja ketika gelombang itu datang, dia masuk ke ruang khusus ini, yang nantinya air di ruangan khusus ini akan naik turun. Ketika airnya naik turun, dia akan menghasilkan angin. Aliran angin inilah yang menggerakkan turbinnya berputar. Nah, turbin yang berputar ini ketika dihubungkan ke generator, maka dia akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya.
Nah, ini yang untuk tipe yang overthink, di mana ketika airnya masuk ke dalam waduk, nanti air yang terkumpul dalam waduk ini akan turun ke arah bawah, di mana air ini akan menyebabkan turbin berputar yang nantinya akan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari LTGL. Di mana kelebihannya itu energi terbarukan, dia nggak habis-habis, terus ramah lingkungan, terus tersedia di mana-mana, seperti pantai atau laut gitu. Terus kekurangannya itu masih diperlukannya tenaga ahli, terus pemeliharaan dan perawatannya yang cenderung sulit dan mahal. Kemudian biaya instalasinya yang juga mahal. Selanjutnya. Terus potensi energi gelombang laut. Energi laut yang dihasilkan dari gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut atau samudera merupakan sumber energi di perairan laut yang berupa energi pasang surut, energi gelombang, energi arus laut, dan energi perbedaan suhu lapisan laut. Di Indonesia sendiri, beberapa daerah yang mempunyai potensi energi pasang surut adalah Bagan Siapi-api yang pasang surutnya mencapai 7 meter. Terus ada Teluk Palu yang struktur geologinya merupakan patahan atau Palu Graben sehingga memungkinkan gejala pasang surut. Kemudian ada Teluk Bima di Sumbawasa, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya di Kalimantan Barat, Papua, dan pantai selatan Pulau Jawa yang pasang surutnya bisa mencapai lebih dari 5 meter. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu potensi energi hidrogen. Next. Energi hidrogen merupakan bahan bakar tanpa emisi yang digunakan sebagai bahan bakar bagi pembangkitan listrik bersama dengan oksigen menggunakan suatu unit yang dinamakan dengan hidrogen fuel cell. Seperti yang terlihat pada gambar di samping merupakan proses untuk mengolah hidrogen. Hidrogen bekerja mirip halnya dengan baterai, yang mana sebuah fuel sel memiliki kutub anoda dan kutub katoda. Hidrogen dialirkan ke kutub anoda yang selanjutnya akan dipecah molekul hidrogen menjadi elektron serta ion hidrogen. Aliran elektron pada sirkuit eksternal akan menghasilkan listrik. Sementara itu, ion hidrogen akan bereaksi dengan oksigen yang akan menghasilkan uap air. Produksi atau hasilan dari pengolahan hidrogen ini yaitu hanya berupa uap air, sehingga hidrogen fuel merupakan jenis energi yang sangat bersih. Next. Terdapat 4 proses dalam produksi hidrogen. Antara lain beberapa metode yang digunakan yaitu seperti steam reforming. Pada proses ini, metane yang terkandung pada gas alam diekstrak dan direaksi dengan uap untuk menghasilkan hidrogen. Sekitar 95% dari hidrogen yang ada di pasaran diproduksi dengan menggunakan proses ini. Yang kedua ada metode gasifikasi, yang mana metode ini di mana batu bara atau bahan biomasa direaksikan dengan oksigen dan uap untuk menghasilkan sintetis gas. Kemudian molekul hidrogen dipisahkan dari sintetis gas merupakan sistem separasi. Next. Yang ketiga ada metode elektrolisis, yang mana menggunakan suatu alat yang dinamakan electrolyzer, yang mana konsep utama pada proses ini adalah pemisahan molekul hidrogen serta oksigen dari air dengan reaksi yang ditimbulkan aliran listrik. Dan yang terakhir adalah metode biologis, yang mana mikroba seperti bakteri dan mikroalgae dapat memproduksi hidrogen dengan reaksi biologis menggunakan cahaya matahari atau materi organik. Teknologi ini masih
berada pada tahapan penelitian serta pengembangan. Nah, dari keempat metode yang telah saya jelaskan, metode yang paling umum digunakan ialah metode stem reforming menggunakan gas alam. Next. Terdapat kelebihan serta kekurangan dari energi hidrogen sendiri, yaitu memiliki kelebihan seperti ramah lingkungan, sumber hidrogen berlimpah, mampu mengurangi ketergantungan minyak bumi. Tetapi kekurangannya yaitu membutuhkan biaya yang besar, teknologi yang masih jarang, serta pembuatannya yang cenderung sulit dan membutuhkan teknologi tinggi. Sekian. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Adapun referensi yang kami gunakan dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya kita akan masuki sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya dan sekaligus menjawab, dipersilahkan. Izin moderator, izin bertanya. Apakah Ya, suara silakan. saya terdengar? Terdengar, Sanu. Silakan, Sanu. Oke, kalau pertanyaan dari saya itu yang pertama, kan kita semua tahu ya, Indonesia itu merupakan negara maritim, yang mana artinya sebagian besar wilayah dari Indonesia ini merupakan air atau berupa lautan. Tapi kenapa sampai sekarang Indonesia ini belum bisa memaksimalkan gitu potensi dari energi gelombang lautnya sendiri, tapi malah dia menggunakan energi lain. Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Syanul. Nah, dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Syanul? Nah, mungkin saya dulu ya, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Syanul. Tadi kan mengapa Indonesia yang merupakan negara maritim, tapi sampai sekarang belum bisa memaksimalkan potensinya itu untuk membuat atau energi PLTGL lah ya di laut. Nah, menurut saya, meskipun Indonesia itu sebagian besar terdiri dari laut, namun lautnya itu masih cenderung spesifikasi untuk pembangunan PLTGL itu masih kurang, di mana gelombangnya itu tergolong gelombang pendek, gitu, nggak terlalu tinggi, di mana itu belum cocok untuk pembuatan PLTGL. Selain itu juga, Indonesia masih negara berkembang, di mana untuk pembangunan PLTGL itu kan mahal, habis itu perawatannya juga cenderung sulit. Nah, mungkin kita itu Indonesia masih mengutamakan pembangunan energi yang mudah dan cepat gitu, kayak batu bara kan murah, mudah dan cepat. Selain itu juga kan di Indonesia sepertinya belum ada tenaga ahli yang mampu untuk mengurus PLTGL itu, Syanul. Apakah menjawab, Syanul? Cukup menjawab, Bim. Terima kasih. Oke, terima kasih, Syanul. Apakah teman-teman yang lain ada tambahan atau sanggahan? Oke, Cukup sih, sepertinya. Bim, kayaknya. Oke, kalau cukup, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari teman-teman. Adakah yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Ya, silakan, Arif. ini kan bahas konversi energi air ya. Nah, terus saya lihat ada penstock. Nah, sebenarnya fungsi penstock di situ itu apa sih? Oke, terima kasih pertanyaannya, Arif. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Arif tentang fungsi dari penstock itu apa? Dipersilahkan. Baik, moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Arif mengenai apa itu fungsi dari penstock. Jadi untuk penstock itu punya kata lain atau bahasanya itu pipa pesat atau pipa tekan, yang mana berfungsi untuk menjaga tekanan dari reservoir hingga ke turbin. Jadi tekanan itu tidak merusak dari konstruksi dari damnya. Dan juga untuk penstock ini dia punya fungsi lain, yaitu untuk mengkonversi tekanan menjadi tekanan yang lebih tinggi atau tekanan tertentu yang disesuaikan dengan generator. Jadi misalnya pada intake kita mendapat tekanan, ini contoh aja tekanannya 2. Nah itu di saat kita melewati penstock itu tekanan bisa menjadi berlipat-lipat ganda, sehingga turbin itu berjalan dengan sangat efisien. Itu juga disesuaikan dengan besaran dari bilah turbinnya dan juga besaran dari generatornya. Itu juga ada penyesuaiannya.
Eh, Baik, apa terjawab? Ya, Oke, terjawab. Makasih ya, Ki. Oke. oke. Terima kasih Lucky atas jawabannya. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang ingin menambah tambahan jawaban Lucky atau menyanggah? Cukup dari saya, Bim. Oke, mungkin cukup. Kalau begitu, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Teman-teman yang ingin bertanya lagi, atau enggak dari saya ya, mungkin izin bertanya. Tadi kan di Indonesia itu sudah dijelaskan ada beberapa tempat yang cocok atau memiliki lokasi gelombang yang tinggi itu. Nah, saya ingin bertanya, di Indonesia sendiri, PLTGL jenis apa sih yang paling cocok digunakan? Terima kasih. Adakah yang bisa Eh, menjawab? Mungkin saya coba jawab ya. Silakan Arif. Sebenarnya PL-PL yang baik digunakan itu pertama kita harus ngecek lokasinya dulu. Soalnya kan gelombang laut itu kan apa dia nggak stabil gitu ya, kayak berubah-berubah. Jadi kita harus ngecek dulu keadaannya seperti apa. Terus kita lihat dampaknya lebih banyak kerugiannya apa keuntungannya gitu. Habis itu barulah kita pilih jenisnya. Nah, seperti di halaman apa? Slide 13 ya, Bang. Ya. Oh, Nah, setelah kita udah tahu dampaknya itu baik dampaknya itu lebih banyak keuntungannya atau kerugiannya, barulah kita pilih jenisnya ini. Di mana ada wind absorber, ada wave overtopping reservoir, ada attenuator, habis itu ada oscillating water column, sama inverted pendulum, seperti itu. oke, terima kasih Arif. Oke. Mungkin sekalian lanjut bertanya lagi nih ya saya. Nah, kan dari ini ada beberapa macam pembangkit tenaga listrik tenaga air nih. Itu bisa nggak sih Kak, sebutin kelebihan sama kekurangannya gitu? Izin menjawab ya Bim buat kelebihan sama kekurangan dari pembangkit listrik tenaga air tadi. Jadi kalau dilihat ini lebih banyak kelebihannya sih dari pembangkit tenaga air ini. Kalau kelebihannya itu yang pertama itu respon pembangkit listrik yang cepat dalam menyesuaikan kebutuhan beban. Sehingga pembangkit listrik ini sangat cocok digunakan sebagai pembangkit listrik dalam kondisi puncak maupun saat terjadi gangguan di jaringan. Terus yang kedua itu kelebihannya ada kapasitas daya keluaran di PLTA relatif besar. Dibandingkan dengan pembangkit energi terbarukan lainnya, PLTA ini lebih besar. Dan teknologinya ini bisa dikuasai dengan baik oleh Indonesia. Terus yang ketiga, tenaga air ini umumnya memiliki umur yang panjang, bisa sampai 50 sampai 100 tahun. Jadi aman digunakan sampai jangka panjang gitu. Terus yang keempat, bendungan yang digunakan biasanya dapat sekaligus untuk kegiatan lain kayak irigasi, terus cadangan air. Terus tadi di slide PPT juga ada kan buat rekreasi. Terus yang kelima itu beban emisi karbon yang tentu saja merupakan kontribusi berharga bagi lingkungan. Terus itu kan beberapa keunggulannya. Di balik itu juga ada kekurangannya. Yang kekurangannya itu yang pertama ada mengganggu keseimbangan ekosistem sungai atau danau akibat dibangun bendungan di sungai tersebut. Terus yang kedua, pembangunan bendungan itu memakan biaya dan memakan waktu yang lama. Terus yang ketiga, kerusakan pada bendungan dapat menyebabkan risiko kecelakaan dan kerugian yang sangat besar. Itu kelebihan dan kekurangan buat pembangkit listrik tenaga air. Kalau dari teman-teman ada yang mau ditambahkan atau mau disanggah, boleh. Kasih. Baik Esther, terima kasih Esther. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin disanggah, ditambahkan? Cukup moderator. Oke, cukup. Mungkin kita ke pertanyaan berikutnya ya, yang bakal jadi pertanyaan terakhir.
Oh, bukan. Oke. Karena masih ada waktu, Izin kita bertanya, lanjut aja. moderator. Ya, silakan Lucky. Oh ya. Ini nih, ada yang saya notice di bagian PLTA Cirata, itu seperti yang menarik untuk dibahas, mengenai kenapa bisa sih untuk PLTA Cirata ini bakal berhenti beroperasi pada 2050. Itu penyebabnya kenapa ya? Oke, terima kasih Lucky pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab pertanyaan Lucky? Kenapa Oke, PLTA izin Cirata? menjawab. Izin menjawab, moderator. Oke, Syanul, silakan Syanul. Oke, tadi kan sedikit dipaparin juga di PLTA Cirata itu sendiri kan selain menjadi pembangkit listrik dia juga dijadikan sebagai objek wisata ya. Di mana hal ini karena banyaknya aktivitas yang di Waduk Cirata itu sendiri membuat operasi PLTA ini diperkirakan hanya 60 tahun. Di mana saat ini PLTA itu udah beroperasi sekitar 32 tahun, maka diprediksi umurnya itu hanya sekitar 25 sampai 28 tahun lagi. Yang itu kan berarti kira-kira di tahun 2047 sampai 2050. Nah, pencemaran lingkungan ini yang membuat waduk seluas 6.200 hektar ini mengalami sedimentasi. Misalnya dari keramba jaring apung di Waduk Cirata. Dari seluruh pakan yang ditebar, kurang lebih 70% pakan ini mengendap gitu di dasar sungai. Jadi cuma 30% yang dimakan sama ikan. Di mana pakan ikan dari keramba-keramba itu banyak yang menciptakan sedimentasi. Selain itu juga air di bendungan juga dicemari oleh limbah cair, limbah industri dan juga limbah rumah tangga. Pencemaran-pencemaran ini membuat PLTA Cirata jadi nggak efisien gitu dalam memaksimalkan kinerjanya gitu. Dimana semakin tinggi jatuhnya air maka makin besar energinya kalau ada sedimentasi. Kalau ada sedimentasi kan jadinya nggak efisien kan kerjanya. Terus ditambah juga biaya pemeliharaan PLTA Cirata yang makin tinggi karena tadi yang pertama turbinnya harus sering dibersihin karena kualitas air dan waduk yang harus terus dikerukan. Itu sih alasan kenapa PLTA Cirata ini usianya cuma sekitar 60 tahun atau sampai di tahun 2050 doang. Itu Lucky. Terima kasih Syanul. Apakah menjawab Lucky? Jawaban dari Syanul? Sangat jelas, moderator. Terima kasih, Nul. Oke, terima kasih Lucky dan Syanul. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Esther. Ada nggak sih kekurangan dari proses elektrolisis pada proses produksi hidrogen? Oke. Terima kasih pertanyaan Esther. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Esther tentang kekurangan dari proses elektrolisis dari produksi hidrogen. Izin menjawab, moderator. Oke, silakan Abdul Rashid Ridho. Bisa dibuka pada slide 22 nggak? 22. Baik, pada slide ini dijelaskan beberapa kekurangan untuk melakukan proses pada elektrolisis. Dan proses elektrolisis termasuk merupakan membutuhkan biaya yang cukup besar dalam proses pelaksanaan untuk pengolahan hidrogen sendiri, serta membutuhkan logam mulia seperti platinum yang mengakibatkan produksi dari gas bahan bakar hidrogen sendiri menjadi bahan bakar yang mahal, dikarenakan pada proses ini membutuhkan logam mulia seperti platinum serta elektroda yang diperlakukan degradasi untuk memisahkan hidrogen yang dihasilkan dari uap sehingga akan menghasilkan hidrogen dengan kemurnian yang tinggi. Serta sangat sedikitnya teknologi yang masih ada di Indonesia sekarang
untuk mengolah hidrogen sendiri. Mungkin itu moderator. Oke, terima kasih Abdul Rashid Ridho atas jawabannya. Untuk Esther, apakah jawaban tadi dapat menjawab pertanyaannya? Menjawab moderator, terima kasih atas jawabannya, Ridho. Oke, terima kasih. Mungkin karena waktu kita yang mepet, kita akhiri saja pertemuan presentasi pada sore hari ini. Saya undur diri sebagai moderator. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.